Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Variati, NIM 2200002911. Mudah-mudahan Prof. Abdurrahman dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil review buku Profesor yang mohon maaf pada kesempatan Sabtu yang lalu saya belum presentasi secara lengkap karena baru masih taraf penjajakan dari buku-buku Profesor. Ada beberapa buku yang sudah saya pilih, itu diantaranya atau saya pinjam di perpustakaan dan saya miliki sendiri. Ada dari Haromain ke Nusantara, Jejak Intelektual Arsitek Pesantren, kemudian Intelektual Pesantren, Perhelatan Agama dan Tradisi, Paradigma Islam, kemudian juga ada Mendakwahkan Smiling Islam dalam bentuk soft, dan juga ini adalah buku menggagas format pendidikan non-dikotomik. Yang akhirnya saya memilih untuk mereview buku ini, yaitu menggagas format pendidikan non-dikotomik, humanisme religius sebagai paradigma pendidikan Islam. Buku ini diterbitkan oleh Gama Media, yaitu Kota Yogyakarta, cetakan keempat tahun 2007, ada 239 halaman dan ada 3 Romawi. Kemudian pada bab ini buku ini terdiri dari pengantar, ada bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan ideologi pendidikan Islam, kemudian bab ketiga adalah munculnya era non-dikotomik dan dikotomik, bab keempat memperkenalkan humanisme religius, bab kelima implikasi humanisme religius dalam pendidikan Islam, dan yang keenam adalah kalam akhir. Baiklah, untuk pengantar yang pertama bahwa di sini buku ini diawali dengan pengantar yang disampaikan oleh Prof. Ronald Longersbull, PhD, yang merupakan guru besar University of North Florida dan juga sebagai teman dari Prof. Rahman sendiri. Ini beliau mengisahkan bagaimana perkenalannya dengan Prof. Rahman dan kehidupan singkat di Amerika pada waktu itu. Beliau katakan bahwa Prof. Rahman itu mencoba membuktikan dalam buku ini bahwa Indonesia itu merupakan model terbaik bagi dunia Islam. Dengan menolak semua dikotomi, Prof. Rahman nyaris mengambil pendekatan perspektif antropologis. Pendekatan yang dipakainya mengindikasikan bahwa ada nilai hikmah pada perbedaan way of life dan pada perbedaan cara berpikir. Nah, di sini nilai inti disiplin antropologi yang Prof. Rahman anggap sebagai nilai akbar bagi keseluruhan kehidupan manusia. Dengan menolak dikotomi ilmu-ilmu, Prof. Rahman memegang teguh sebuah nilai, yaitu bahwa semua ilmu datang dari Allah dan semuanya digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prof. Rahman juga melanjutkan tradisi pesantren, yakni mengambil sesuatu yang baru dan juga mengambil sesuatu yang lama yang masih baik, atau al-muhafadzatu biqadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Nah, kemudian gagasan mengenai konsep pendidikan Islam humanisme religius, ya, serta non-dikotomis berawal dari kenyataan bahwa pendidikan Islam yang dialami oleh masyarakat Islam masih statis, yang didorong dengan adanya cara berpikir yang dikotomis. Dalam pembukaannya ini, buku ini juga Prof. Rahman mendefinisikan humanisme dalam pendidikan di sini adalah proses pendidikan yang lebih memperhatikan aspek potensi sebagai makhluk sosial, makhluk religius, sebagai Abdullah atau hamba Allah, dan juga sebagai Khalifatullah, sebagaimana dalam Quran surat Ad-Dariyat ayat 56 dan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Serta individu yang diberi kesempatan Tuhan untuk mengembangkan potensi-potensinya sekaligus bertanggung jawab terhadap amal perbuatannya di akhirat.
Kemudian Prof. Rahman juga menyampaikan bahwa humanisme sendiri dimaknai sebagai kekuatan atau potensi individu yang senantiasa mengembangkan diri di bawah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Prof. Rahman juga menerapkan di sini atau mengutip di sini Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 itu sebagai dasar pandangan humanisme yang perlu difahami ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi tujuan manusia sebagai makhluk sosial dan religius itu memberikan kesan bahwa pendidikan memang seharusnya tidak secara dikotomis. Nah, di sini juga disampaikan bahwa pendidikan Islam non dikotomik adalah pendidikan Islam yang tidak berkonotasi semata-mata pada nilai-nilai pendidikan yang terkait dengan ulumud dunyawiyah saja ya. Tetapi juga ada keseimbangan ulumud dunyawiyah dan ukhrawiyah itu tidak semata-mata berkonotasi pada al-ulum al-kauniyah juga. Dalam kenyataan di lapangan, proses integrasi itu secara bersambung juga terkait atau terselip kepentingan yang belum merelakan pentingnya membangun sistem pendidikan Islam yang integrated. Nah, kemudian di samping itu sistem pendidikan non dikotomik seharusnya memperhatikan kualitas lulusan ya. Jadi outcome-nya juga yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang modern. Jadi di sini jelas kita pahami pendidikan yang tak berkualitas bukanlah modal, tetapi ini menjadi sebuah masalah dan timbul bagi masyarakat ataupun negara ini ya. Kemudian karena itulah konsep pendidikan yang ada selama ini perlu dibenahi lagi. Nah, selanjutnya dalam bab 1 adalah pendahuluan. Nah, di sini dijelaskan tentang kesan yang didasarkan pada kenyataan bahwa dewasa ini memang mayoritas umat Islam itu hidup di negara-negara dunia ketiga dalam keterbelakangan ekonomi dan pendidikan dan berkembangnya cara berpikir serta dikotomis. Sebagian umat Islam seperti Timur Barat, kemudian ada ilmu-ilmu agama, kemudian ilmu-ilmu sekuler. Nah, keadaan yang memang harus diakui dengan kenyataan bahwa tertinggalnya masyarakat muslim dari negara barat dalam hal pendidikan, ekonomi, politik, dan kebudayaan memberikan rasa ketidakpercayaan diri dari kalangan umat Islam. Nah, ini konsekuensi logisnya dari situasi ini adalah proses marginalisasi umat Islam. Nah, dalam bab ini disampaikan juga sebab krisis ya, diantaranya karena kemunduran umat, kelemahan umat, stagnasi pemikiran umat, absennya istihad umat, kemudian absennya kemajuan kultural umat, dan tercabutnya umat dari norma-norma dasar peradaban Islam. Nah, kemudian disampaikan juga dalam buku ini bahwa menurut Ismail Roji Al-Faruqi ada 4 faktor yang menjadikan sebab layunya dunia Islam yang terkait dengan dikotomik, yaitu proses penyempitan makna fikih serta status fakih yang jauh berbeda dengan pendiri madhab, pertentangan wahyu dan akal, keterpisahan antara kata dan perbuatan, serta sekularisme dalam memandang budaya dan agama. Kemudian disampaikan juga oleh Prof. Rahman bahwa 4 abad pertama itu sejak munculnya agama tidak ditemukan dikotomi ya antara ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Nah, kemudian baru setelah abad ke-12 itu berkembangnya adanya simptom dikotomi yang menimpa umat Islam, sehingga di situ perkembangan berikutnya adalah orientasi umat Islam yang lebih puas pada pendalaman ilmu agama dengan supremasi fikih tanpa diimbangi dengan cabang-cabang ilmu lain yang sebagian prestasi mengesankan yang pernah diraih sebelumnya. Nah, akibat dari ini maka dunia pendidikan Islam muncul permasalahan-permasalahan ketidakseimbangan paradigma sebagai berikut. Di antaranya adalah kurang berkembangnya konsep humanisme religius dalam dunia pendidikan Islam, kemudian orientasi pendidikan yang timpang melahirkan masalah-masalah besar dalam dunia pendidikan Islam dan persoalan filosofis sampai ke metodologis, bahkan sampai ke disampaikan oleh Prof. Rahman tradition of learning. Yang ketiga, masih dominannya gerakan skolastik yang berlembaga dalam sejarah Islam.
Sementara gerakan humanisme melemah, disinilah perlunya tinjauan historis humanisme religius Islam yang selama ini terlupakan ya. Adapun mengenai dikotomi yang dimaksudkan di sini, ini Prof. Rahman menyampaikan secara definisinya ataupun secara bahasanya ada dikotomus dan kata kerja dikotomis. Maka dikotomi adalah division into two usually contradictory classes or mutually exclusive pairs, pembagian dua hal yang biasanya memang terdiri dari dua kelompok yang berbeda. Kemudian pada bab 2, landasan ideologis pendidikan Islam. Dalam bab ini dibahas beberapa elemen ideal yang akan melandasi kerangka analisis pada bab-bab selanjutnya. Di antaranya adalah ajaran dasar Islam tentang transmisi ilmu pengetahuan dan ontologi pendidikan Islam yang tidak mengenal dikotomi. Nah, berbicara tentang ajaran dasar Islam, Prof. Rahman itu mengutip dalil, di antaranya adalah Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, kutipan di tengahnya ada yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi ada satu penghargaan yang tinggi kepada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Dan juga mengutip Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, di situ ada kata-kata iqra dan juga ada kata-kata kalam serta hadis-hadis tentang keutamaan orang-orang yang berilmu. Nah, keunikan budaya dan peradaban Islam terletak pada kokohnya landasan budaya dan peradaban itu berdiri dan bersandar. Nah, di sini disampaikan Prof. Rahman, paling tidak ada 5 poin utama yang membedakan budaya Islam dengan budaya lain. Yang pertama adalah konsep tauhid, atau di sini disampaikan oneness of God. Di mana saja dan kapan saja Islam selalu menampilkan ajakan satu Tuhan. Nah, kemudian semua yang ada di atas bumi tunduk hanya pada satu Tuhan. Yang kedua adalah universalitas pesan dan misi peradaban Islam. Di sini juga ada kesesuaian dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang pengakuan adanya suku-suku dan bangsa-bangsa di dunia ini. Kemudian ketiga, prinsip moral yang selalu ditegakkan dalam budaya. Ya, Islam selalu menegakkan moralitas ya. Keempat, budaya toleransi yang cukup tinggi, apalagi kita tahu ada surat Al-Kafirun di dalamnya, lakum dinukum waliyadin. Kemudian juga yang kelima, prinsip keutamaan belajar dan memperoleh ilmu, yang ini juga dikuatkan dengan hadis-hadis Rasulullah seperti tolabul ilmi fardhatun minal faridun ala kulli muslimin wa muslimin dan seterusnya. Oke, pendidikan Islam tentu harus mengacu pada ajaran dasar Islam itu sendiri yang tidak memilah-milah antara dunia dan akhirat. Pendidikan Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu telah memberikan respon solutif terhadap permasalahan yang berhubungan dengan fitrah individu dan kelompok. Itu ya, ini mencuplik ataupun memasukkan bagaimana seorang peneliti bernama James A. Royster dalam tulisan Muhammad as a Teacher and Exemplar, Nabi sebagai teladan juga mengajarkan pendidikan yang insan kamil. Jadi ada kesempurnaan antara dunia dan akhirat dengan mendahulukan pendidikan tauhid serta memberikan contoh kepekaan sosial yang bersumber dari wahyu, hati nurani, akal jiwa dan realitas sosial. Materi diajarkan Nabi Muhammad SAW pada dasarnya merupakan prinsip-prinsip Islam, baik antara sesama manusia maupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada di sini non dikotomi, ada hablum minallah dan juga hablum minan nas ya. Bab ketiga adalah munculnya era dikotomik dan non dikotomik. Nah, di sini Prof. Rahman menyampaikan seperti dalam pendahuluannya bahwa pada 5 abad pertama sejak turun wahyu kepada Rasulullah, dunia Islam tidak mengenal dikotomi dalam keilmuan, yang diartikan semua ilmu dianggap sejajar dan harus dipelajari secara seimbang. Nah, ini diberikan contoh seperti Zaid bin Harisah yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk mempelajari bahasa Ibrani, yang kemudian berapa bulan tidak lama Zaid bin Harisah mampu menguasai bahasa tersebut. Pada masa itu ilmu agama dan agama dapat berkesinambungan secara harmonis, geologis dan saling melengkapi. Nabi Muhammad pun merupakan model guru yang dijadikan sebagai uswatun hasanah. Nah, kemudian dalam perkembangannya itu bahwa muncul dikotomi itu adalah setelah abad ke-12 saat orientasi umat Islam yang lebih fokus terhadap pendalaman ilmu agama. Nah, di sini utamanya adalah supremasi
ilmu fikih gitu ya, tanpa diimbangi dengan cabang-cabang ilmu lainnya. Diawali dengan adanya madrasah nidhamiyah di Baghdad, di tempat di mana Al-Ghazali mengajar selama 25 tahun, yang di dalamnya tidak ada pembelajaran mengenai ilmu non agama. Semua kurikulum pada zaman itu mengajarkan tentang ilmu agama, sehingga model itu diikuti oleh madrasah lainnya seperti Masa Mamluk dan Utsmani. Nah, saat ini maka kemudian pemikiran dikotomis yang berkembang pada pola pikir umat Islam Indonesia masih pada penderitaan yang sama sejak dulu. Jadi adanya istilah santri versus non santri di Indonesia. Kemudian sampai sekarang masih terasa ada kesan bahwa santri merupakan orang-orang yang mendalami ilmu agama, sedangkan yang berlabel non santri belajar ilmu-ilmu sekuler. Selanjutnya pada bab keempat itu memperkenalkan tentang humanisme religius. Nah, pada bab ini membicarakan perihal wacana humanisme religius, relasi antar humanisme religius yang sering diterapkan dengan humanisme sekuler, dan aspek yang terpenting lainnya, berbagai sebab yang menjadi alasan mengapa humanisme religius itu sangat diperlukan dalam dunia pendidikan. Di sini Prof. Rahman menyampaikan bahwa humanisme religius itu muncul dari etika kebudayaan, unitarianisme, dan universalisme. Nah, sekarang ini banyak kumpulan unitarian, universalis, dan seluruh etika kebudayaan masyarakat yang menggambarkan diri mereka sendiri sebagai humanis yang bernuansa modern. Nah, tapi kritik paling ironis dialamatkan kepada humanisme modern itu yang dimensi religiusnya itu kurang. Nah, dalam bab ini juga Prof. Rahman menjelaskan terobosan terbaru terhadap kebukuan yang terjadi dalam pendidikan Islam dengan menawarkan humanisme religius sebagai solusi terhadap ketidaksinambungan paradigma yang berkembang di dunia pendidikan. Nah, humanisme religius itu sendiri merupakan proses pendidikan yang lebih fokus terhadap pusat potensi manusia sebagai makhluk hidup yang berjiwa sosial dan religius. Beberapa hal yang menjadikan humanisme religius itu perlu diperkenalkan, antara lain yaitu keberagaman yang sejajar dan menjunjung kesemarakan ritual. Yang kedua, kesalehan sosial masih jauh dari orientasi masyarakat. Yang ketiga, potensi peserta didik belum berkembang secara proporsional, dan kemandirian peserta didik dan tanggung jawab masih jauh dalam pencapaian dunia pendidikan. Nah, Prof. Rahman juga memberikan kepada kita penjelasan terhadap hal pokok yang perlu dikembangkan dalam pendidikan Islam, antara lain ada akal yang sehat, individualisme menuju kemandirian. Jadi kita jangan hanya membesar-besarkan keagungan dari nenek moyang ataupun orang tua kita ataupun pendahulu-pendahulu kita, tetapi dari individual kita sendiri. Laisal fata mayaqulu kana abi walakinal fata mayaqulu ha anada. Kemudian search for knowledge atau pengetahuan dalam posisi yang khusus. Kemudian pendidikan pluralisme, ya. Kontekstualisme lebih mementingkan fungsi daripada simbol, dan keseimbangan antara reward dan punishment. Jadi jangan hanya mementingkan reward, memberikan punishment saja gitu. Oke, selanjutnya adalah bab 5 tentang implikasi humanisme religius dalam pendidikan Islam. Nah, pada bab ini berisikan tentang penjelasan pengertian humanisme religius, kemudian implementasi konsep ini dalam pendidikan Islam. Nah, menurut Prof. Rahman, humanisme religius itu merupakan suatu konsep keagamaan yang menempatkan manusia sebagai manusia, serta upaya humanisasi ilmu-ilmu dengan tetap memperhatikan tanggung jawab antara sesama manusia dan manusia dengan Tuhannya. Jadi antara hubungan dia dengan Allah baik dan hubungan manusia dengan manusia, ataupun ditambah dengan hubungan dengan alam baik. Penerapan konsep ini merupakan suatu kebutuhan yang perlu dibahas secara cepat karena fenomena dunia pendidikan yang ada serta keberagaman masyarakat yang mengisyaratkan keberagaman yang vertikal dan kesemarakan ritual, kesolehan sosial yang jauh dari orientasi masyarakat, potensi peserta didik belum dikembangkan secara proporsional, kemandirian peserta didik dan tanggung jawab yang sangat jauh dari dunia pendidikan Indonesia. Maka ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam humanisme religius itu, di antaranya adalah bagaimana aspek guru.
Guru harus menguasai materi, harus punya antusias, kemudian penuh kasih sayang, tidak hanya punishment gitu. Kemudian aspek metode, yaitu upaya perbaikan ya, metode dan ini akan melibatkan orang tua, sekolah, lingkungan, kemudian agama, pemerintah. Nah, kemudian juga ada aspek murid ya, aspek murid ini kalau kita lihat bagaimana ketika belajar itu melihat kitab Ta'lim Muta'alim disampaikan oleh Prof. Rahman, itu perlu adanya modal, semangat, kemudian ada waktu, petunjuk guru, kemudian juga ada kecerdasan, keuletan ya. Kemudian aspek materi, aspek materi dan aspek evaluasi. Jadi evaluasi tidak hanya satu arah gurunya saja, guru mengevaluasi murid, tetapi ada timbal balik juga kepada gurunya. Kemudian yang bab ke-6 adalah kalam akhir. Nah, kalam akhir ini Prof. Rahman mengajak pembaca untuk merenungkan dan memahami Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 dan hadis Nabi, diantaranya tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin dan seterusnya. Nah, tentang kewajiban mencari ilmu itu ya, juga perlunya revitalisasi dan reposisi pendidikan Islam dengan memperkenalkan humanisme religius sebagai paradigma barunya, karena selama ini ada sesuatu yang salah dalam pendidikan Islam. Juga dijelaskan bahwa jika mampu mempersiapkan putra-putri terbaik untuk menjadi ulama, cendekiawan dan ilmuwan-ilmuwan religius di abad 21, insya Allah kita akan menyaksikan munculnya hasanah intelektual Islam dan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Ya, buku ini memang dituliskan, kalau cetakan pertama itu tahun 2002 dan ini adalah cetakan yang keempat yang saya baca ini. Menurut saya bahwa buku ini sangat menggambar, sangat luas, isinya bagus sekali. Ini menggambarkan tentang kecerdasan dan keluasan wawasan dari penulis dengan bahasa yang mudah dicerna untuk bisa difahami. Kemudian yang kedua juga memasukkan artinya ada ayat-ayat Al-Qur'annya dan ada hadis-hadisnya yang menggambarkan pendalaman ilmunya, bagi penulisnya ya, di bidang agama dan juga di bidang umum itu. Terima kasih banyak Prof. Abdurrahman, dan saya bangga sebagai mahasiswanya Prof. Abdurrahman Mas'ud. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan Prof. selama ini dapat bermanfaat bagi saya pada khususnya dan juga untuk mahasiswa saya pada umumnya. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Prof. Semoga profesor dengan banyak buku-buku ini menjadi inspirator atau menjadi inspirasi bagi saya untuk bisa kalau tidak bisa meniru, untuk menulis buku-buku, paling tidak banyak membaca buku-buku profesor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.